wabarakatuh. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK, yes. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin teman-teman yang berdoa ya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Ada yang lagi sedih nggak hari ini? Atau ada lagi ngantuk nih? Awal-awal hujan kan biasanya ngantuk, bener nggak? Semangat ya hari ini ya. Hari ini kita akan belajar materi kesebangunan. Ini materi kelas 9, bab keempat tentang materi sub pertama yaitu kesebangunan antar dua bangun datar. Nah, setiap belajar otomatis ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dua bangun datar yang sebangun. Yang kedua, menentukan syarat-syarat dua bangun datar yang sebangun. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan antar bangun datar. Pernahkah kalian mendengar istilah kesebangunan? Belum pernah? Ada yang pernah dengar dari buku, pernah baca di buku mungkin, atau baca-baca di mana gitu? Ada yang pernah dengar? Belum ada ya. Apakah kalian pernah menjumpai konsep kesebangunan pada kehidupan sehari-hari? Belum ya, karena mendengar aja tadi baru mendengar kali ini, apalagi menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah jaring laba-laba. Yang kedua adalah foto dan bingkai foto. Yang ketiga adalah maket dan bangunan aslinya. Maket itu kayak miniatur. Masih ingatkah kalian? Dapatkah kalian menyederhanakan perbandingan berikut? Perbandingan ada di materi kelas 1. Nah, kalian sudah kelas 9 nih. Ini materi kelas 1. Ada 4/6 atau 4/6. Kalau disederhanakan jadi berapa? Ya, 2/3. Nah, selanjutnya, dapatkah kalian menghitung sudut trapesium berikut? Nih, jadi ada trapesium sama kaki. Ada yang masih ingat bagaimana cara menghitung sudut? Pertama, bagaimana? Kita harus taruh titik sudut di titik tengah busur. Kemudian, salah satu sisinya harus sejajar atau berhimpitan dengan sisi yang di sini atau yang di sini. Atau kalau kita pindah busurnya jadi seperti ini. Paham? Berarti sudutnya berapa nih? Di sini 70, di sini 110. Jadi sudutnya 70 atau 110? Kenapa sudutnya 70? Karena lancip dan karena di sini dimulai dari 0. Kan kita startnya mulai dari 0 ya, bukan dari 180. Jadi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Seperti itu. Sudah paham? Sudah ingat kembali? Perhatikan foto berikut. Biasanya salah satu persyaratan administrasi kalau kalian daftar sekolah atau daftar beasiswa atau daftar lomba, biasanya diminta untuk melampirkan pas foto. Nah, ada yang ukuran 2x3, 3x4, 4x6. Ini yang paling umum dijumpai. Selain itu ada lagi, ada ukuran yang 6x6, 5x5 itu juga ada. Tapi yang paling sering dijumpai adalah 2x3, 3x4, dan 4x6. Nah, amatilah apakah ketiga foto tersebut sama dan proporsional. Menurut kalian sama atau enggak? Bentuknya sama ya, sama-sama persegi panjang. Apakah proporsional ukurannya? Beda-bedanya gimana? Ada yang bilang proporsional, ada yang bilang beda nih. Nah, masih bingung ya? Karena, kalau kita memperhatikan gambar tersebut, apakah ketiga pas foto tersebut sebangun? Nah, jadi kita mau membahas apakah ketiga foto tersebut itu sebangun. Bagaimana cara mengetahui kesebangunan dari ketiga foto tersebut? Nah, kita akan membahas ini nanti, tapi di kesimpulan saja. Karena di LKPD nanti kalian bukan megang foto, tapi megang bangun datar. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu berbeda. Kita belajar menggunakan LKPD secara berkelompok. Nanti Ibu minta ada beberapa kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Tapi presentasinya cukup di tempat kalian saja, tidak perlu maju ke depan. Seperti itu. Nah, untuk pembagian kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, sekarang Ibu bagi ya kelompoknya. Ini kelompok 1. Kemudian yang ini sama yang ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kemudian yang ini jadi kelompok 4, berempat ya. Yang ini kelompok 5. Arya pindah ke sana jadi kelompok 6. Yang di depan itu jadi kelompok 7. Jadi totalnya ada 7 kelompok. Nah, sekarang semuanya perhatikan dulu. Jadi tiap kelompok dapat LKPD sama dapat 2 bangun datar, tapi beda-beda. Tiap kelompok pasti dapat yang A, benar? Nah, satu lagi beda-beda. Ada yang dapat B, ada yang dapat C, ada yang dapat D, dan ada yang dapat E.
Nah, nanti kita akan bahas hasil pekerjaan tiap kelompok. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan, kalian baca LKPD dari yang langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Silakan kalian kerjakan. Ini kalau nggak pas, dipaskan di ujungnya. Kalau yang ini gimana? Ya, GH dengan FI kah? Sisi bersusuan itu antara dua bangun datar, jadi bukan dalam satu bangun datar. Nah, FG Kak. iya, ada lagi. Ada, ya, tulis berarti di situ. Sekarang yang lain perhatikan dulu. Jadi ada beberapa kelompok yang menanyakan langkah kelima tentang menghitung perbandingan sisi-sisi. Nah, di langkah nomor 5, kalian hitung perbandingannya. Berarti AB per CD. Baru masukin angkanya. AB tadi 4. CD-nya 8. Berarti kalau disederhanakan jadi berapa? 1/4. Paham? Coba dikerjakan dulu. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita mau dengar hasil dari beberapa kelompok ya. Jadi tidak semua karena bangunnya beda-beda. Nah, tadi bangun datar kalian, tadi ada yang bangun A, B, C, D, dan E. Nah, yang dapat bangun AB, siapa? Angkat tangan. Kelompok siapa? Ada 2 kelompok ya. Yang bangun A dengan B. Ada 2 kelompok. Nah, coba Ibu minta yang di belakang aja. Nah, silakan berdiri, tapi di situ aja. Tadi kan kamu sudah mengukur bangun datar A dan bangun datar C. Bangun datar A semuanya bentuknya sama. Nah, ukurannya berapa aja? Yang lainnya tolong perhatikan bangun datar A. GH sama dengan 12, FG sama dengan 8, FI sama dengan 12, IH sama dengan 8. Yang lainnya semua sama untuk bangun datar A. Nah, sekarang untuk bangun datar B. Coba ukurannya berapa? KL sama dengan 8, MM sama dengan 8, LM sama dengan 8, KL sama dengan 8. Sama? Sama. Kemudian ukurlah sudut-sudut bangun datar tersebut. Berapa ukuran sudutnya? Bangun datar A, G sama dengan 90 derajat, S sama dengan 90 derajat, K sama dengan 90 derajat, I sama dengan 90 derajat. 90 derajat semua. Kalau yang bangun datar B? K sama dengan 90 derajat, L 90 derajat, L 90 derajat, M 90 derajat. Nah, berarti semuanya juga sama-sama 90 derajat. Kemudian sudut yang bersesuaian? K sama dengan F, L sama dengan G, L sama dengan I, M sama dengan H. Ya, setelah itu tadi kamu sudah menghitung perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, perbandingan yang pertama antara apa dengan apa? KL sama FG, Hasilnya berapa? 1/1. 1/1. Kelompok ini sama nggak? Oh ya, sama. Kemudian perbandingan yang kedua, MM per IH, hasilnya 1/1. MN dengan IH 1/1. Ya, selanjutnya KN sama FI, hasilnya 2/3. 2/3. Kalau kelompok ini dia dibalik IF dulu baru NK dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah itu, sama aja. Selanjutnya yang terakhir LM sama GH, hasilnya 2/3. 2/3. Ya, berarti sama ya sama kelompok temannya ini. Nah, kesimpulannya apa dari kelompokmu? Dapat mengetahui panjang sisi dan sudut yang bersesuaian Bersesuaian. dalam pengendapan yang berbeda. Ya, jadi kalau menurut kelompok ini dapat mengetahui panjang sisi dan sudut yang bersesuaian dengan bangun datar yang berbeda. Kalau kelompok satunya apa kesimpulannya? Silakan dibacakan kesimpulannya aja. Panjang sisinya tidak sama, sedangkan ukuran sudutnya sama. Nah, kalau dari kelompok yang ini untuk bangun datar A dan B, panjang sisinya itu tidak sama atau perbandingannya ada yang sama, ada yang tidak sama. Sedangkan besar sudutnya sama semua. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang di belakang dan depan. Yang dapat A dan C cuma kelompok Farel ya? Oh, berarti hanya kelompok Farel yang presentasi. Silakan dibacakan. Tadi kan kalian sudah mengukur bangun datar A, berarti ukuran bangun datar A nggak usah disebutkan, langsung ke yang C. Kemudian Bangun datar D, SP 12. SP12 benar? Yang di belakang? Kemudian TU sama dengan 12, TS sama dengan 4. bagaimana yang di belakang sama? Sama. XY sama dengan 6, GZ sama dengan 9, DY sama dengan 6. Benar? Tadi ada beberapa bangun datar. Nih berbeda-beda. Kalian semua dapat yang A, tapi ada yang dapat yang B, C, D, dan E. Kalau kita lihat
yang A dengan yang B, tadi ada perbandingan sisinya yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Walaupun sudutnya semuanya sama, maka A dan B ini tidak bisa kita katakan sebangun. Paham? Nah, kemudian A dengan C, sama-sama persegi panjang. A dengan C sama-sama persegi panjang. Tetapi perbandingan sisinya ada yang sama, ada yang berbeda. Walaupun semua sudutnya itu sama, maka tidak dapat kita katakan kesebangunan. Nah, setelah itu A dengan D. Semua perbandingan sisi bersesuaiannya sama besar. Tapi sudutnya berbeda antara A dengan D. Itu juga tidak bisa kita katakan sebangun. Nah, sedangkan tadi kelompoknya Sophie bilang bahwa A dengan E itu sebangun. Karena perbandingan sisinya yang bersesuaian itu sama besar dan sudutnya juga sama besar. Dari hasil presentasi tadi kita simpulkan bahwa kesebangunan itu adalah dua bangun datar yang mempunyai bentuknya sama-sama persegi atau sama-sama persegi panjang atau sama-sama jajar genjang. Pokoknya bentuknya sama. Nah, itu bisa dikatakan sebangun. Jadi tidak perlu ukurannya sama. Jadi boleh ukurannya berbeda tadi antara yang A dengan yang E, tapi sudutnya harus sama. Jadi walaupun ukurannya nggak sama, tapi perbandingannya itu harus sama dan sudutnya itu harus sama. Jadi syarat kesebangunan tadi yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama besar atau senilai. Yang kedua, sudut yang bersesuaian itu harus sama. Diingat ya. Nah, silakan kalian catat ini di kolom yang paling terakhir. Kalau sudah selesai menulis, boleh disimpunin bukunya karena habis ini kita kuis. Ngerjakan kuisnya langsung di kertas yang ini aja, jadi nggak perlu ngerobek kertas lagi. 1, 2, 3. Dah, silakan kalian kerjakan kuis, waktunya cuma 15 menit. Sudah? Belum, Bu. Nggak usah, sudah tuh. Iya, makasih ya, Bu. Sudah? Sudah semua? Sekarang kita bahas ya. Sekarang kita bahas. Tadi yang kita bahas, nggak semua kita bahas ya, kita bahas yang nomor 2 aja. Karena nomor 2 rata-rata salah semua. Jadi jawabannya adalah tidak sebangun. Ada yang jawab tidak sebangun? Kenapa alasannya? Sudutnya beda. Sudutnya beda. Nah, jadi alasan sebenarnya kenapa dia tidak sebangun, kita cuma tahu sisi atas dan sisi bawah. Tapi yang samping kita nggak tahu berapa. Itu yang pertama alasannya. Alasan yang kedua, kita tidak tahu besar sudutnya berapa. Nah, karena ketidaktahuan itu maka dikatakan tidak sebangun. Sudah ya? Nah, kalau sudah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar kesebangunan? Tambah pusing. Sudah paham ya sebangun sama tidak sebangun, apa yang harus diperhatikan? Tadi apa syaratnya kesebangunan? Yang pertama, perbandingan sisinya harus senilai. Yang kedua, besar sudutnya harus bagaimana? Sama besar. Jadi pastikan perbandingan sisinya itu senilai dan sudutnya sama besar. Dua-duanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak sebangun. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang kesebangunan segitiga. Nah, kemudian untuk tugasnya nanti Ibu akan kirim melalui WA aja, tugas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Tidak ada? Nah, karena tidak ada yang bertanya, silakan simpunin bukunya terlebih dahulu. Semua kertasnya disimpunin. Kalau sudah siap semua, kita berdoa, kemudian pulang. Ya, sambil menunggu temannya siap-siap ya. Tadi kan kita udah belajar secara berkelompok. Ibu lihat semua kelompok itu sudah bagus mengerjakan LKPD-nya. Sudah benar, sudah sesuai. Nah, tapi ada tadi satu kelompok yang Ibu paling suka kesimpulannya. Nah, yaitu kelompok yang depan ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok depan. Nah, tapi kalian semua juga sudah hebat, sudah bisa merangkai kata sendiri, sudah bisa menghitung sendiri, sudah bisa menyimpulkan sendiri, walaupun ada yang kesimpulannya maunya yang simpel, ada maunya yang panjang. Nah, sudah siap semua untuk berdoa? Kalau sudah, silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya berdoa. Pulang, marilah kita berdoa, mulai. Ya, sekian ya pelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mau belajar, mau menambah ilmu lagi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.